Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Manggara. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 12 biopsikologi dengan tema belajar, ingatan dan amnesia. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang apa itu belajar, apa itu ingatan dan apa itu amnesia. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan mengenai belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari proses belajar. Belajar terjadi tidak saja pada saat kita sedang berusaha menguasai suatu keterampilan atau pelajaran tertentu, tetapi juga dalam perkembangan emosi, interaksi sosial, dan bahkan perkembangan kepribadian. Misalnya saja, anak belajar mempersepsi dunia, mengidentifikasi jenis kelamin, dan mengontrol tingkah laku sesuai standar orang dewasa. Definisi belajar secara umum yaitu semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sebagai suatu proses perubahan yang didampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan lain yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Kemudian macam-macam belajar sendiri ada dua, yaitu belajar asosiatif dan yang non-asosiatif. Yang pertama yaitu belajar asosiatif, yaitu belajar yang melibatkan terbentuknya asosiasi antara stimulus dan respon. Kemudian yang kedua yaitu belajar non-asosiatif. Belajar non-asosiatif sendiri itu adalah belajar yang sederhana dan tidak melibatkan terbentuknya proses antara stimulus dan respon. Belajar non-asosiatif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama habituasi, kemudian yang kedua sensitisasi. Habituasi sendiri yaitu menurunnya respon refleks tingkah laku terhadap stimulus bila stimulus tersebut diulang-ulang dan tidak menimbulkan efek yang bahaya. Kemudian yang kedua, sensitisasi sendiri yaitu kebalikannya dari habituasi, yaitu terdapat peningkatan respon refleks terhadap rangsangan yang menimbulkan bahaya, sehingga akan menghindari rangsangan tersebut. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang bab literasi bahasa dan otak yang terbelah. Literasi fungsi dapat diartikan sebagai lokasi pusat kendali untuk sebuah fungsi khusus dalam otak. Literasi pada bab ini menitik beratkan pada kemampuan-kemampuan yang berbeda pada masing-masing otak dan pada bagian-bagian tertentu mempunyai fungsi secara independen. Berbagai macam penemuan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mengenai otak yang berkaitan dengan bahasa. Untuk lebih memahami tentang otak yang terbelah, hendaknya mengetahui tentang istilah corpus callosum, yaitu komisura cerebral terbesar yang seolah membelah otak menjadi dua bagian yang jelas, yaitu kanan dan kiri. Salah satu fungsinya adalah untuk mentransfer informasi dari hemisfer satu ke hemisfer yang lain. Tentang pengertian dari ingatan. Jadi para ahli di bidang ingatan ini membagi ingatan jangka menjadi ingatan episodik dan ingatan semantik. Ingatan episodik adalah ingatan tentang peristiwa-peristiwa, sedangkan ingatan semantik adalah ingatan atau pengetahuan kita tentang fakta-fakta. Ingatan episodik dan ingatan semantik diolah di ingatan bagian otak yang berbeda. Menurut Tulving, seorang ahli di bidang ingatan membuat sebuah eksperimen untuk mengetahui bagian otak yang mengolah ingatan episodik dan ingatan semantik. Jadi dalam eksperimennya, ia menemukan bahwa ketika mengingat peristiwa-peristiwa dalam hidupnya, bagian depan otaknya lah yang menjadi lebih aktif, sedangkan ketika ia mengingat fakta-fakta, bagian belakang otaknya lah yang lebih aktif. Namun demikian, dalam penelitian yang terbaru, Tulving menemukan hubungan di antara kedua ingatan jangka panjang ini. Salah satu kemungkinannya adalah ingatan semantik berasal dari ingatan episodik.
Misalnya saja, Anda ingat bahwa 2 hari yang lalu Anda kehujanan, ingatan episodik peristiwa kehujanan, maka dengan sendirinya Anda juga akan mengetahui bahwa 2 hari yang lalu itu hujan. Bukan hujannya tapi hujan, atau ingatan semantiknya atau fakta-faktanya tentang hujan. Jadi turun hujan beneran. Ini menunjukkan bahwa fakta-fakta ingatan semantik akan lebih mudah diingat jika kita mengingat atau menghubungkan dengan suatu pengalaman atau peristiwa ingatan episodik. Ingatan episodik dan ingatan semantik memiliki perbedaan cara kerjanya dalam menyimpan dan mengorganisasikan informasi. Ingatan episodik menyimpan informasi dalam bentuk gambaran atau bayang-bayangan yang diorganisasikan berdasarkan pada kapan dan di mana peristiwa-peristiwa terjadi. Sedangkan ingatan semantik menyimpan informasi dalam bentuk jaringan hubungan ide yang telah dianalisis. Baik, yang kedua adalah model pemrosesan informasi. Pada ikatnya, model pembelajaran dan memproses informasi didasarkan pada teori belajar kognitif dalam pikiran. Proses informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyandingan informasi, encoding, diikuti dengan penyimpanan informasi, storage, dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang disimpan di dalam ingatan atau retrieval. Teori belajar pemrosesan informasi mendeskripsikan tindakan belajar merupakan proses internal yang mencakup beberapa ingatan tahapan. Tahapan yang pertama adalah encoding, adalah proses memasukkan informasi ke dalam memori. Sistem saraf menggunakan kode internal yang mempresentasikan stimulus eksternal. Dengan cara ini, representasi objek atau kejadian eksternal dikodekan menjadi informasi internal dan siap disimpan. Yang kedua adalah storage, adalah informasi yang diambilkan dari memori jangka pendek, kemudian diteruskan untuk diproses dan digabungkan ke dalam memori jangka panjang. Namun tidak semua memori informasi dan memori jangka pendek dapat disimpan atau dikunci. Kunci penting dalam penyimpanan di informasi jangka panjang adalah adanya motivasi yang cukup untuk mendorong adanya latihan berulang hal-hal dari memori jangka pendek. Yang ketiga adalah retrieval. Hasil akhir dari proses memori mengacu pada pemanfaatan informasi yang disimpan agar dapat diambil kembali. Informasi yang disimpan tidak hanya tersedia tapi juga dapat diperoleh, karena meskipun secara teoritis yang disimpan tersedia, tetapi tidak selalu mudah untuk menggunakan dan mendapatkannya kembali. Teori ini ditemukan oleh Gagne dan didasarkan atas hasil riset tentang faktor-faktor yang kompleks pada proses belajar manusia. Penelitiannya dimaksud untuk menemukan teori pembelajaran yang efektif. Analisisnya dimulai dari identifikasi konsep hierarki belajar, yaitu urutan kemampuan yang harus dikuasai oleh pembelajar. Pada titik dapat mempelajari hal yang lebih sulit atau lebih kompleks. Baik, itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifia Metaisyanul Arifah, NIM 221. Di sini saya akan menjelaskan tentang amnesia. Yang pertama yaitu pengertian amnesia. Amnesia adalah kondisi terganggunya daya ingat. Amnesia juga bisa terjadi secara spontan, seperti yang terjadi pada global transient amnesia, yaitu jenis amnesia yang terjadi secara tiba-tiba. Amnesia jenis ini biasanya terjadi pada usia pertengahan sampai usia tua. Selanjutnya adalah faktor-faktor umum penyebab amnesia. Faktor-faktor umum penyebab amnesia diantaranya adalah masalah neurologis, misalnya tremor atau kejang, kemudian penuaan atau bertambahnya usia, kemudian alkoholisme atau penggunaan alkohol dalam jangka panjang, kemudian kerusakan otak baik karena penyakit ataupun luka benturan, kemudian infeksi otak, kemudian depresi atau tekanan emosional, kemudian kondisi otak yang kekurangan oksigen karena stroke dan sebagainya. Yang terakhir yaitu beberapa amnesia terkait dengan memori. Yang pertama, amnesia lobus temporal medial. Penelitian tentang amnesia lobus temporal medial ini terjadi pada HM. Ia menunjukkan bahwa ia kesulitan dalam membentuk ingatan jangka panjang eksplisit, meskipun ia masih mempertahankan kemampuan dalam membentuk ingatan jangka panjang implisit. Penelitian ini terbukti merupakan salah satu gejala amnesia lobus temporal medial maupun banyak gangguan amnesik lainnya.
Pasien yang cenderung mengalami amnesia ini adalah pasien-pasien yang pernah mengalami global cerebral ischemia, yaitu mengalami interupsi pasokan darah di sekujur otaknya. Yang kedua yaitu amnesia sindrom Korsakoff, adalah gangguan ingatan yang lazim terjadi pada orang-orang yang banyak mengonsumsi banyak alkohol. Gangguan ini sebagian besar dapat diatribusikan pada kerusakan otak yang berhubungan dengan defisiensi atau kekurangan tiamin yang sering menyertai konsumsi berat alkohol. Amnesia sindrom Korsakoff mirip dengan amnesia lobus temporal medial dilihat dari beberapa hal. Sebagai contoh, gejala yang selama tahap-tahap awal gangguan ini adalah amnesia anteroberat. Tapi jika gangguan ini semakin berlanjut, akan mengalami amnesia retrograd berat. Yang ketiga adalah amnesia penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyebab utama lain untuk amnesia. Tanda pertama untuk penyakit Alzheimer ini seringkali berupa kemunduran ingatan ringan. Akan tetapi gangguan ini bersifat progresif. Pada akhirnya, demensia akan berkembang dan menjadi sangat berat sehingga pasien tidak mampu melakukan aktivitas yang sederhana sekalipun, misalnya makan, berbicara, mengenali pasangannya, atau mengontrol buang air kecil. Yang keempat yaitu amnesia pasca konkusi, benturan atau pukulan di kepala yang tidak memenetrasi tulang tengkorak tetapi cukup parah sehingga menghasilkan concussion atau gagar otak. Gangguan temporer pada kesadaran yang diakibatkan oleh cedera kepala non-penetratif. Koma atau keadaan ketidaksadaran patologis setelah benturan berat di kepala biasanya berlangsung selama beberapa detik atau beberapa menit saja. Tetapi pada kasus-kasus yang parah, keadaan itu dapat berlangsung berminggu-minggu. Lalu begitu pasien sadar kembali, ada periode konfusi. Selain dari beberapa 4 amnesia yang disebutkan, terdapat juga beberapa mekanisme yang menyebabkan manusia melupakan sesuatu. Di antara lain adalah tergantinya memori lama dengan memori baru atau disebut replacement, kemudian interferensi atau kelupaan bukan karena kehilangan memori, tetapi karena informasi lainnya menghalangi hal yang ingin diingati, kemudian cue dependent forgetting atau kelupaan berdasarkan ketiadaan